Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sambung ya, tak akan coba saya inisiatif workshop dan seterusnya coba saya sambungkan dengan gambar besar Simbah bikin Ma'iyah, bukan bikin ya, menginisiasi Ma'iyah dan seterusnya. Ini nyambung juga dengan pertanyaan kapan Ma'iyah gawe partai kan? Kapan Ma'iyah gawe apa yayasan kayak minimal kok gerubyuk terus rano. Nah, tapi memang itu petanya jelas. Saya dulu mungkin di Mocopat pernah berbicara tentang proses itu. Dalam bersosial bermasyarakat kita selalu mengalami beberapa proses untuk menuju perubahan itu. Yang pertama adalah proses emergence, kemudian ada proses coalescence. Nek tak jelas sisi istilah wae nek Google engko. Ini bukan saya menggunakan istilah bukan membuat kue mumet tapi mencoba agar ada jejak untuk kalau mencari lebih lanjut di luar di luar forum gitu. Ada proses emergence, ada proses coalescence, ada proses birokratisasi dan ada proses decline, artinya berhenti dari usaha tersebut entah berhasil atau gagal. Proses emergence itu kalau di masyarakat itu sebuah proses natural yang muncul biasanya dengan rasan-rasan. Masalah muncul itu nggak langsung didefinisikan, tapi rasan-rasan. Karena yang muncul pertama di manusia itu rasa tidak enaknya dulu. Gerahnya, tidak enaknya, sambate. Ini belum didefinisikan apa-apa nih masalahnya. Isik sambat tok iki. Kok ra enak ya, kok ra beres ya, kok ngelih ya, kok ra rabi-rabi ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul datang dari dalam tanda petik kegerahan yang dialami. Nah kalau itu dari kegerahan tersebut kalau diobrolkan bareng-bareng mulai muncul jelas nih emergence-nya sehingga masuk ke proses berikutnya. Proses berikutnya disebut sebagai coalescence. Coalescence adalah pemadatan. Artinya rasan-rasan itu tadi dipetakan. Jadi masalahnya apa toh? Sumber masalahnya di mana sih? Kita mau kemana sih mimpi idealnya dengan kesakitan ini? Misalnya rabi, ya mimpi idealnya adalah rabi. Golek pacar ayu rapopo, yang penting sugih. Misalnya kemudian itu kan mulai pemadatan, mulai definisinya ada nih, jelas nih. Setelah musuhnya sopo, koncone sopo, yang membuat masalah siapa, yang bisa memecahkan masalah apa, ini mulai dipetakan itu. Nah setelah dipetakan masuk ke birokratisasi, artinya setelah dipetakan nilai value itu mulai jelas nih, tujuannya saya ke sana. Saya akan berusaha memecahkan masalah ini dengan jalan ke sana. Itu kadang-kadang usahanya tidak satu umur hidup manusia cukup. Makanya tidak ditempelkan kepada tokoh, dia ditempelkan kepada organisasi. Muncullah pada proses birokratisasi itu muncullah organisasi yang membela lingkungan, misalnya keresahan lingkungan didefinisikan terus kemudian dibikin organisasinya. Nah Ma'iyah dari dulu itu memang bergerak di area emergence sehingga outputnya adalah sinau bareng agar kita karena masing-masing di sini mungkin masalahnya beda-beda. Ayo yang masalahnya sama dipadatkan nih. Apa toh masalahnya? Ini mungkin workshopmu sebenarnya ada masalah paling besar yang belum di workshop kan. Piye carane nyedai membak sing kan suksesnya di atas 50%. Ini kan rengono tuh workshop golek ahline ya rada angel soalnya. Siapa kira-kira sing ahli? Itu workshop yang saya yakin paling banyak peminatnya itu, saya yakin itu. Nah, tapi artinya memang ada proses itu. Kita duduk di sini itu memang prosesnya emergence. Kita mencoba menyadari sinau bareng itu gunanya untuk tidak hanya sambat, tapi mendefinisikan kenapa sambat itu muncul. Jangan-jangan masalahnya bukan di luar, jangan-jangan masalahnya saya, kan gitu. Kadang-kadang ada wong sambat merasa paling menderita di dunia, yang datang masalahnya dari dia sendiri sebenarnya. Wah aku menderita, aku ditindas sama tetanggaku. Kenapa? Tetanggaku beli motor baru. Kok nggak ada yang menindasmu, kue wae yang pekok.
Ngopo? Dia membeli motor karena urusannya dia, nggak ada hubungannya sama kamu, terus kamu merasa tersinggung. Jadi ada juga sebenarnya sambat atau masalah yang kita rasakan justru masalah kita buat sendiri, kita merasa menjadi korban sendiri. Nah itu pentingnya sinau bareng untuk memilah seperti itu. Bener-bener masalah nggak sih ini? Kan dulu kita juga pernah ngomong, kalau memang bener-bener masalah ada follow up berikutnya. Saya mau memecahkan masalah ini atau tidak memecahkan masalah ini. Kalau tidak mau memecahkan, tidak bisa. Apa tidak mau memecahkan, artinya kamu harus siap hidup seumur hidup dengan masalah itu. Yes. Kalau aku mampu, wis tak tompo, tekan mati, wis rapopo, wis. Dilokke wong, wis nggak tersinggung gue. Kenapa? Karena itu sudah masalah yang kamu putuskan akan kamu angkut seumur hidup. Artinya sudah bukan masalah. Karena masalahnya sudah kamu terima. Kalau kamu mau memecahkan, oke tak pecah gigi. Dua pertanyaan berikutnya, gelem karo iso ora tok pecahke. Misalnya masalah DPR, ini masalah besar, waduh rasan-rasan yang kono, iso ora mecahke. Nek ra iso rasa dipikir, cari masalah yang bisa dipecahkan dulu. Nomor dua, mau enggak? Kadang-kadang kita tahu ada masalah yang sangat mudah dipecahkan tapi tidak mau memecahkan. Masalah aku apa sih? Mambu kayak mau kelek misalnya. Memecahkannya gimana? Oke, mandiku rajin dengan tawas. Bisa loh. Ming ra gelem keset. Golek tawas nang endi repot dadak adus barang. Wah, banyak lah. Otak ini ngono ki biasane. Masalahnya simple sebenarnya. Cuman bisa memecahkan tapi nggak mau memecahkan. Nah, Mak Yah tuh ngobrol-ngobrol gini nih agar kita bisa menghadapi hidup itu tidak hanya berhenti di sambat. Kalau sambat itu bakat manusia yang luar biasa. Hampir semua manusia punya bakat sambat. Apalagi manusia Indonesia. Orang Indonesia ding. Justru ono cerita sing saka ngendi ya kuwi Belgia nek salah cerita tradisional. Datang seorang malaikat yang memberitahu ke orang, kamu minta sesuatu bebas apapun, tapi tetanggamu tak kasih 2 kali lipat. Kira-kira minta apa? Aku minta mataku diculek. Kan siji 2 kali lipat, tapi saking julike, uteke iki saya diberi kesempatan itu masih mikir ngerusak kancane. Apa memang naluri sambat, karena kenapa naluri sambat itu sangat sangat melekat ke diri manusia, karena kenyataan kesakitan itu yang hampir paling atas itu, realnya itu. Tidak ada manusia di seluruh dunia yang debat tentang urusan sakit. Arep agama ini beda, arep ideologi ini beda, nek di kampung pada loro dan setuju. Tidak ada perdebatan tentang kenyataan yang namanya sakit itu, sehingga semua manusia memang punya naluri untuk sambat. Tidak puas dengan keadaan, pengen maju atau pengen memecahkan masalah. Itu nalurinya memang seperti itu. Nama Ayah, oke. Kita obrolkan tuh di area itu. Kowe duwe sambat apa? Kowe duwe keresahan apa? Ayo kita obrolkan. Next stepnya adalah gimana memecahkan masalah itu. Disitulah letak inisiatif-inisiatif dari workshop ini. Nah berikutnya, terus kemudian nek arep gawe persatuan kopi. Persatuan kopi. Saya dan Simbah sendiri kadang-kadang agak gatal kalau persatuan kopi Ma'iyah. Kenapa? Karena kemudian ini sudah masuk pada birokratisasi nih. Bahwa kamu berangkat dari Ma'iyah, tetap bersaudara dengan Ma'iyah. Karena nanti kan gue ngomong persatuan kopi Ma'iyah, artinya kamu bukan persatuan kopi yang non Ma'iyah. Kan tadi ada perbedaan itu. Terus kemudian akan terjadi identitas muncul lagi yang kita paham dengan sinau bareng, bahwa identitas itu kadang-kadang malah ngerusak sendiri. Kan gitu. Bukan berarti saya itu ya menolak judul persatuan kopi Ma'iyah. Problemnya adalah susah ngetracknya. Ngetracknya gini contohnya. Karena Ma'iyah bukan organisasi. Nek ono wong kampung pengen gawe persatuan open BO Ma'iyah, ngono piye kowe nglarangi? Nglarangi piye iki? Karena Ma'iyah sendiri tidak punya legalitas untuk ngomong boleh atau tidak. Kan ngono. Tapi kalau kita semua secara sosial menyetujui bahwa Ma'iyah itu adalah ugeman yang kita sebagai emergence yang memulai ini, otomatis itu akan justru lebih dalam identitasnya, bukan sebagai sesuatu yang didisplay. Karena kalau didisplay kadang-kadang kita tidak bisa
mempertanggungjawabkannya. Ya contohnya lah ono, Mas saya tuh diselamatin sama teman dari luar kota. Mas selamat ya punya kafe baru. Kafe apa? Kafe Neo. Kafe kok apa aku ndek kafe ya. Kafe Noe ono bakso leto ngono barang kuwi. Tak takoni cah-cah iki nggonamu apa cah ora ono sing ngrasa duwe ning yo. Masa itu mau di action seperti apa? Kan nggak bisa di action juga kan gitu. Itu problem yang tidak mudah untuk dihandle untuk kumpulan orang yang memang dengan sengaja tidak membuat entitas yang ada di mata negara. Sorry, paham maksud saya ya? Kalau entitas namamu ini ada di mata Tuhan dan mata orang tua. Tapi kamu nggak ada di mata negara sampai kamu bikin KTP. Ada di KK, itu ada di mata negara. Kalau belum ada legalitasnya, nggak ada di mata negara. Entitas buatan itu tadi. Entah ya, coba dilihat. Kalau perjanjian atas namamu selalu hurufnya besar semua. Karena kalau huruf besar terus huruf kecil itu entitas di mata Tuhan. Kue raiso dihukum atas hukum negara. Itu kita konsing entah itu Anglo-Sakson atau orang ngerti, tapi sepemahamanku seperti itu. Makanya tulisannya huruf besar semua. Karena itu entitas di mata negara sehingga kamu bisa dihukum oleh hukum negara. Kalau entitas di mata Tuhan nggak bisa dihukum sama sama negara. Karena kamu entitasnya di mata Tuhan. Kayak wong Madura diusir, ini tanah Tuhan. Itu kok saya diusir nggak bisa. Ini tanah Tuhan, saya makhluk Tuhan, ini tanah Tuhan. Ini angel ke debat. Karena dia yang satu ngomong entitas negara, yang satu ngomong entitas Tuhan. Nah gitu. Artinya Mak Yah ini memutuskan untuk tidak hadir di entitas negara. Beda dengan tidak hadir untuk negara loh. Mak Yah sangat hadir untuk negara karena bagian dari desa kita. Sangat hadir untuk bangsa. Tapi memang memutuskan untuk tidak hadir sebagai entitas yang diakui oleh negara. Karena untuk entitas diakui negara, gue kudu gawe yayasan, apa perusahaan, apa ormas, apa partai. Ya, yes, monggo, dan Mak Yah memang dari dulu ngomong, yuk kita emergen saja yuk. Kita ngobrol bareng-bareng. Karena masalah orang itu banyak. Dan tidak ada yang ngurusin, dalam tanda petik ya, mohon maaf. Tidak ada yang secara masif ngurusin emergence. Yang diurusin biasanya udah masuk koalisi satu birokratisasi. Saya masuk organisasi A, organisasi B, dan seterusnya. Mak Yah tidak menolak itu. Tapi kita mengisi rantai pertumbuhan perubahan ini loh. Ini dari teori Weber kalau nggak salah. Dari rantai pertumbuhan perubahan ini. Oke, kalau di Mak Yah udah pinter mikir, udah bisa menganalisis masalah, bisa memetakan koalisinya, kemudian masuk organisasi A, ormas B, ormas C, monggo. Itulah kenapa ya sangat terbuka. Kita dari yang dari ujung kanan sampai ujung kiri kan bebas di Mak Yah. Kenapa? Karena memang ini tempat emergence, tempat kita berpikir bersama, ngobrol bersama, keresahan kita seperti apa, dan coba kita petakan keresahan itu. Walaupun juga namanya Indonesia tidak mungkin ya, karena Indonesia itu walaupun banyak juga yang datang urusannya hiburan. Jadi kemarin Mak Yah tuh pertanyaannya kapan Mas Abrang nyanyi ngono tok asu. Ya ora apa-apa, itu bagian dari ya ora apa-apa. Saya nggak berani ngomong level juga. Karena mungkin kesakitan yang dia keresahan yang dia miliki membutuhkan dengerin lagu. Mungkin solusinya buat dia saat itu problem kan solusinya jaluk pijet gitu kan ya. Rada angel gue. Mungkin saya menyambungannya seperti itu agar kita meletakkan pada positioning kategorisasi yang jelas. Kita kumpul di sini untuk memang saling lepas resah. Resahnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kita bedah bersama sehingga kita bisa sinau bareng dan mencoba menghadapinya dengan lebih sistematis, tidak berhenti pada rasan-rasan. Walaupun sekarang ada ya. Kalau sosial media itu memang forum untuk rasan-rasan memang. Karena kalau udah jadi birokratisasi nggak mungkin biasanya tidak mengorganisir pekerjaan lewat Twitter. Mengorganisir pekerjaan nanti pindah lewat WA kayak lewat project management kayak lewat SAP dan seterusnya lah. Nah, artinya
Saya hanya pengen mengatakan bahwa Makyah memang dari awal didesain untuk menampung satu rantai dari perubahan itu pada rantai yang paling bawah, yang paling tidak dalam tanda petik bonafit. Makanya nggak banyak yang bergerak di situ. Nek bonafit kan duwe seragam, duwe kartu anggota, kan gitu. Nek ikan menglungguh-lungguh ra cetha kowe bali anggota sapa ya ra cetha. Ora ono kartu anggotane, ora ono iurane ya ora ono, benefite ya ora ono. Dadi daftar hadir ora ono. Aku ya lucu ketika ada Makyah simpul tertentu yang terjadi pergolakan politik untuk rebutan menjadi penggiat. Kuwi itu soro itu. Nek kowe ono kesempatan korupsi apa ono kesempatan untuk dit itu rada masuk akal kowe berjuang iki. Begini iki wong keringetan kabeh. Ini bener-bener ya alhamdulillah, tapi menurut saya ini sangat dibutuhkan. Karena pada masyarakat yang kumpul segini banyak, kita butuh banyak ruang untuk step-step yang berbeda tersebut. Teman-teman yang lain bermain pada step yang berbeda, Makyah bermain pada step emergence. Ayo sinau bareng mematengkan manusianya, dan alhamdulillah satu langkah kemudian membuat workshop untuk memecahkan masalah-masalah itu tadi. Masalah ekonomi, masalah chef, masalah ekonomi hampir kita semua punya masalah ekonomi. Ya oke. Jadi monggo, forum ini tidak ada tema karena biasanya temanya dibawakan, tapi biasanya tema itu yang merumuskan adalah penggiat, dan biasanya nempelnya ini beda-beda tipikalnya. Kalau misalnya KC itu menyerap keresahan di ibu kota sehingga banyak tema politik, banyak tema dan seterusnya. Misalnya Juguran itu justru menyerap tema-tema kegiatan kemasyarakatan misalnya gitu. Ini lagi digagas Bang Wetan harus menyerap karena Surabaya dalam sejarahnya adalah tempat radikal dalam tanda petik ya. Banyak tokoh-tokoh yang radikal itu pengen membahas tema yang dari sudut pandang negatif. Maksud saya kita kan selalu membesarkan kehebatan Indonesia. Ini usulan dari Cak Dil kemarin. Ayo kita membahas mulai dari kelemahan Indonesia. Karena tidak hanya dengan kekuatan, kita harus mau mengakui kelemahan juga. Kita menghadapi kelemahan kita gimana? Salah satunya yang diusulkan adalah bagaimana Indonesia yang punya naluri pengkhianat, misalnya gitu. Loh, bisa dimanfaatkan loh ini. Bukan berarti pengkhianatan itu tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kita mengakui bahwa kita oke, nalurinya can pengkhianat kita nih. Beri kesempatan para koruptor untuk berkhianat satu sama lain, kan asik. Menggunakan semua alat itu ditempatkan di tempat yang tepat atau menghasilkan output yang kita harapkan. Tapi butuh ngobrol, diskusi, meneliti, memetakan dan seterusnya lah. Disinilah letak Makyah untuk bisa kita meningkat kelas dari yang hanya sambat untuk menjadi strategi dan menjadi cita-cita. Untuk awalnya itu dulu, monggo sambatan apa yang akan kita bahas hari ini. Matur nuwun. Mau nanggapi Mas Abrang. Sambat itu kan sekarang kayak dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, padahal kemajuan apapun itu kan diawali dengan sambat. Misalnya kalau dalam penelitian karya ilmiah itu kan ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, itu kan sebenarnya isinya juga sambat itu. Cuma bahasanya aja ilmiah, tapi kan sebenarnya itu rasan-rasan. Piye to aku kok ngene, kudu ana solusi ben iso ketemu sing luwih apik, luwih penak ngoten kan. Nah, sekarang ini bagaimana kita memunculkan rasa sambat itu menjadi sebuah tindakan agar kita bisa orang mau sambat rasan-rasan, walaupun sambat ini sak tenane asik loh nak ditelateni, maksudnya karena ditelateni karo koncone ngobrol ya ora ketenan iki kan. Padha sambate ngono kan ora menyambung silaturahmi dan persaudaraan karena padha-padha nelongso kan kita ya, walaupun batas-batasnya ada kan lah. Pokoknya cuma untuk nambahin Mas Hanif tadi, misalnya ikatan koki Makyah itu cuma sebenarnya kebutuhan gaya kaos sebenarnya. Iya ora apa-apa, santai, aku yang megang ora bebas nggak masalah. Dan saya sangat setuju, sambat itu juga jadi tema yang enak kalau ngobrol bareng gue, meneh nyambati yang sebabnya sama ngono. Monggo nggeserin yang ngrasani.
Kae itu. Ya betul. Tapi nggak perlu trik khusus kok. Kita hanya perlu belajar dari apa namanya perjalanan hidup. Dari kecil kita wis sambat kok. Dari kecil kita itu makanya naluri. Cah bayi wis iso sambat, ngelih ki sambat. Maka pentingnya sinau bareng nih. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sambat itu sebenarnya bukan masalah. Sambat itu kadang-kadang menjadi alat untuk keberadaan diri. Kira ada aneh gitu. Mungkin contohnya di generasi yang terbaru, betapa banyak muncul apa namanya mental health. Sambat, aku ki narsistik, aku ki apa mana ya biasanya ngono ki. Ora nek aku ki biasa nek ke aku sendiri aku ki biasanya aku rada schizofrenik sidik-sidik. Ya, aku rada delusion of segala macam ngono ki. Karena manusia juga punya naluri lain yang narik, itu namanya naluri pengen unik. Aku pengen different, karena kalau kamu sama, karena kalau kita sama semua, ini dua tarian. Kalau kita terlalu berbeda, kita akan di jendilke, apa ya bahasa Indonesia nih, diasingkan kalau terlalu berbeda. Tapi kalau terlalu sama, kita jadi kehilangan diri juga. Makanya pengen berbeda dengan yang lain. Misalnya patch ini beda-beda, pengen menunjukkan, yo beda, aku ono beda nih, misalnya kan gitu. Ya nggak masalah, tapi kadang-kadang menggunakan sambat untuk membedakan dirinya dengan yang lain. Artinya sambat itu tidak perlu dipecahkan. Wong sambat itu alat dia untuk menjadi. Gitu. Yo kayak sadomasokis. Loro ning dibahas terus aku loro yo gak dirampungke masalah. Ora gampang deh. Wah sigur mempertahankan bahwa dirinya menderita. Ono ora kanca ngono kuwi. Oh, akeh to. Wah menderita banget aku ki gini. Ya yo pecahke masalah ya no. Walaupun agak kompleks, walaupun tidak semudah itu juga ya. Ini terutama kalau wanita yang ngomong masalah. Aku nggak ngomong wanita laki-laki, bukan tinggi rendah. Oh ini naluri ini memang berbeda. Wanita tuh alarm masalah memang. Maksudnya alarm masalahnya gini, dia akan melihat masalah jauh lebih dulu daripada cah lanang. Dan dia mending nebak itu masalah dan ternyata bukan masalah daripada dia tidak waspada terhadap masalah itu. Itu gawan naluri. Karena tanggung jawabnya dengan bayi, tanggung jawabnya mengasuh, nalurinya memang gitu, delok masalah. Walau kadang-kadang masih pada level intuisi. Iki masalah ya, tapi aku kurang jelas iki masalah ya apa iki. Nek cah lanang kan njok piye pemecahane ngono iki kadang sing wedok kadang-kadang mangkel, sik to ngobrol sik to. Ora langsung ngono kuwi, aku hanya butuh didengarkan karena biasanya ngono gitu. Karena nek naluri cah lanang kuwi biasanya pengen memecahkan masalah. Sing wedok iki sik to rungokno karena sebenarnya tidak mudah kita untuk membeber masalah sebenarnya itu apa tuh nggak mudah. Karena kelihatan yang di permukaan kadang-kadang ada layer di bawahnya, kadang-kadang ada layer di bawahnya. Gunanya ngobrol adalah jangan-jangan ini ya. Ngobrol tuh mencoba meletakkan semua komponen di meja dan kita benar-benar tahu masalahnya di mana. Baru kemudian ayo action kan gitu. Nah ini ketika teman-teman yang wanita ngomong akeh, sing lanang-lanang ki biasanya wis apa masalah ya, ayo kayak dijelaske wae. Antemi wae apa wonge. Terus langsung to the point wis parani wae obong omahe apa piye. Wis langsung sik to iki kita gelarkan sik iki satu demi satu. Tapi itu tadi jadi untuk tadi menjawab apakah keresahan, apakah sambatan itu harus selalu kemudian menjadi ada action ya, belum tentu juga. Karena banyak teman-teman misalnya terutama wanita ini udah dalam sudut pandang kelebihan ya, karena wanita itu memang detektor masalah. Wis ndelok aduh 3 kilo masalah iki ketok iki ngono iki. Wis sensitif banget karena itu memang role-nya, perannya memang seperti itu. Tipenya beda. Kalau laki-laki pengennya yo piye yo. Tanggung jawabnya kan mencari makan, bukan mengasuh. Nek mengasuh urusannya day to day, ngurusi bayi, ngurusi anak nanti ke depan.
perempuan nalurinya lebih seneng ngurusi orang, laki-laki luwih seneng ngurusi barang. Itu naluri utamanya seperti itu. Makanya nurse apa sih, perawat banyak perempuan karena nalurinya memang ngasuh orang. Laki-laki neng teknik sedikit banget cah wedok iki. Karena sing senengane ngurusi utek-utek busi ngono iki kan cah lanang kowe. Apa mancing mancing meneh. Utek-utek ayo utek-utek pelampung. Aku nek karo mancing ono dendam pribadi soalnya. Anakku wingi mancing tuh. Oh, apa di main di tempat buliknya terus ada kolamnya, dia nyekel alat pancing ngono. Anakku mancing mate. Apa yang dia pelajari coba si Zali. Ini cah error tapi sandan. Anakku rada error yang Zali iki rada error. Oke, tekan endi mau lali aku. Oke. Naluri cewek memang apa namanya? Kadang-kadang itu bukan cari solusi, karena kalau sudah digelar, ketahuan masalahnya di mana dengan jelas, itu udah 90% cara memecahkannya udah ketahuan. Nggak perlu kecerdasan laki-laki, hanya perlu kuping yang lebar laki-laki itu. Oh iya deh, ngerungokno wae. Gini bukan kira-kira, apa ya ngerungokno wae. Berproses. Sabar ya, harus sabar. Ya sabar. Kamu mau PDKT kok. PDKT sabar banget mesti. Banget sabar tak rungokke rong wengi nggih. Wah, enggak wis dadi bojo. Apa masalahnya? Artinya gitu ya. Jadi hidup itu penuh nuansa. Penuh nuansa. Makanya satu kalimat sambat itu pun nuansanya juga sangat lebar. Karena dia butuh ketemu pada situasi tertentu untuk bisa menghadapi itu dengan tepat kan. Jadi tidak semua sambatan itu harus dihadapi. Nek laki-laki biasanya sambatan itu karena gini. Tadi saya mengatakan bahwa perempuan itu detektor masalah ya. 3 kilo kuwi sapa ngerti masalah nih. Belum tentu bahwa itu masalah. Artinya kansnya yang dibahas adalah bukan masalah. Kansnya cukup besar. Tapi kan cah lanang iki kan pekok. Masalah ning ngarep motor lagi ngerti nek iki masalah. Nek wis ngelih lagi ngerti nek iki masalah. Nek wis loro iki lagi ngerti nek iki masalah. Itu kans untuk bahwa itu memang benar-benar masalah itu lebih besar. Makanya nek cah lanang-lanang sambat itu sebenarnya lebih dekat ke mesti action untuk memecahkannya. Sorry ya saya ngomong abstrak ya. Karena rodok ngomong peta ini. Jadi cah lanang iki mayoritas cah lanang-lanang nek kene ya. Sing dadi nek kowe duwe masalah itu artinya kowe kudu do something untuk memecahkan masalah tersebut. Gimana untuk mendorongnya? Rasa didorong. Karena nek orang lakoni apa-apa sambat terus sak umur uripe. Dan orang yang tidak belajar dari masalahnya itu adalah masalah yang lebih besar. Paham ora? Oh, dek duwe masalah, dingu terus masalahnya. Wis ngerti ngelarani awake. Apa duwe koreng diceceri apa jeruk terus aduh sakit aku menderita aku sakit menderita baru dicocori dhewe meneh imajinasine dhewe ora dipecah-pecahke iku kan yo apa namanya kebangetan cah lanang kalau apa kudu kayak ayo piye dirampung ke masalah karena aku nggak mungkin saya yang belum cukup dewasa menjadi manusia. Karena saya tidak paham kenapa orang seneng nyekel masalah sing tidak segera dipecahkan. Ini kayak diputus kayak gini. Nek kowe cen ra iso mecahke, siapkan hidupmu selamanya untuk menghadapi masalah itu. Wes, misalnya ngono. Atau nek kowe ra seneng, pecahke masalah itu. Dipiake kan gitu. Nah, jadi wes ayo sinau bareng nek ono masalah. Kamu gak usah khawatir akan kehabisan masalah. Jadi setiap ada masalah segera dipecahkan, akan beri kesempatan untuk masalah berikutnya datang dan mendewasakan. Tapi Mas, sedikit lah. Jadi ketika satu masalah itu kemudian kita pikirkan tentang untuk dipecahkan, itu kan jelimet banget dan terlalu asik dengan satu ya. Nah, misalkan ditambah Mas, jadi orang yang siji, sekalian 10, sekalian 100, tak kira melalui enteng Mas. Kira-kira apakah sebuah penambahan masalah bisa jadi sebuah alternatif untuk memecahkan segala masalah? Oke. Ini bedah ngene iki. Ada fenomena seperti itu. Kamu membuat teori. Oke. Tak
Dok gimana sih, Dik? Apa ke lebih yang fundamental lagi? Fenomenanya benar, tapi penjelasannya tidak seperti itu. Nggak make sense. Kenapa? Karena satu masalah we mumet, kok luru masalah tadi malah apa? Tadi enteng. Kok 5 masalah malah tadi enteng. Pasti ada mekanisme yang berbeda nih. Mekanismenya begini. Sepemahaman saya. Kita kadang kehilangan perspektif terhadap hidup. Ini contohnya. Dunia baik-baik saja, apa sini tangga-tanggamu orang ono sing kobongan omahe, kabeh do iso mangan, terus kue kesandung watu, sikil apa kukune copot, bete atine. Dan kue menyebut ini hari yang buruk. Delok perspektifnya. Satu hal yang kecil di tengah kebaikan yang sangat banyak itu bisa merusak harimu. Bumi masih berputar pada poros matahari, bulan ora tiba ning bumi, kan itu sangat patut disyukuri nih. Itu semua masih berjalan sesuai dengan orbitnya. Kue kesandung watu, nggawe masalahmu apa sebenarnya membuat harimu menjadi rusak. Oke ya. Itu kan salah perspektif. Kamu perlu dihadapkan pada 100 masalah njuk kue, ora penting kabeh isi urip aku kok. Nah. Jadi proses itu mendorongmu pada sebuah perspektif yang lebih apa namanya lebih besar. Kan nek siji iso tok nek-nek ya. Tanya yang punya anak. Anak pertama ki dinek-nek ya. Waktu go ning dokter. Nek wis anak kepapat, ora mati ra nang kewa. Tanya yang punya anak. Tanya yang punya anak. Pasti seperti itu. Ah, ora apa-apa, panas sithik biasa. Perspektif itu urusan perspektif. Karena kita tidak biasa aware, waspada sama diri kita. Ketika kita kehilangan perspektif, kita jadi ngelihat mana yang penting, mana yang tidak, itu agak tergeser. Kan gitu. Kita butuh fenomena yang lain untuk mengembalikan kita pada perspektif yang benar. Nah, kesadaran iya sering bahas Tuhan, kebesaran semesta, kecilnya kita. Itu salah satunya untuk alat agar kita bisa kembali ke perspektif yang benar. Kusnudon itu dorongan agama agar kita kembali ke perspektif yang lebih benar nih. Oke, aku dino iki loro hati. Tapi seminggu iki gak ono masalah loh. Bisa lebih banyak bersyukurnya. Oke, iki satu masalah kecil dihadapi, ayo kita pecahkan. Dan gini Mas, coba tanya orang yang punya satu masalah tidak selesai-selesai puluhan tahun, lama-lama temennya adalah masalah itu. Karena dia malah kalau kehilangan masalah bingung. Contoh sederhana. Orang yang seumur hidupnya cita-cita ini jadi polisi. Pas jadi polisi juga bingung, ngopo aku juga nulis tekan nih. Karena sudah tidak ada lagi masalah dalam pikirannya. Nah, ini dialektika seperti ini bermacam-macam jenisnya dan seterusnya. Tapi balik akar ilmunya adalah kalau kita selalu punya cara untuk melihat pada perspektif yang berbeda. Jangan lupa bahwa kita tuh aktor. Kita berpikir itu sebagai aktor yang punya konsep di kepala. Kalau kita memberi ruang dan waktu kepada diri untuk meletakkan semua keaktoran, skrip-skrip itu tadi, dan kita melihat perspektif yang lebih jauh, nggak ada yang mumeti kok. Ada juga yang merasa korban juga. Pelaku dan korban itu yang Pak Mus tanya tentang korban, itu semua mindset. Saya dulu pernah ngomong, pada masalah itu ada 2 mindset yang bisa diambil. Mindset sebagai korban atau mindset sebagai challenge. Kalau mindsetnya sebagai korban, ya karena masalahnya sama aja. Satu, kamu kejatuhan masalah. Satu lagi, kamu kejatuhan challenge yang harus kamu pecahkan. Ini mindsetnya langsung berbeda. Kalau di psikologi, kalau kamu kejatuhan masalah, langsung jadi fight or flight. Kortisolnya naik, jadi stres, jadi susah mikir, ngerasa menjadi korban dunia. Lama-lama kan kamu di tengah jalan ono wong nyerempet kowe, itu sudah menganggap bahwa dunia memusuhimu kemudian. Kenapa? Karena kamu sudah punya mindset kamu adalah korban, kan itu doa-doa itu nanti panjang itu. Tapi kalau masalah dilihat sebagai ini challenge nih. Ini pintu untuk aku menumbuhkan diri. Mindset yang keluar jadi rest and digest. Artinya tidak menolak masalah, tapi menerima, berani menyambut masalah.
Nek jadi judul lagu ora enak, makanya judul lagunya menyambut janji, bukan menyambut masalah. Lu nek janji ki masalah lho rumangsamu, janji bayar utang, janji rabi, kuwi kudu nguripi sak umur urip, rumangsamu duduk masalah kuwi. Tapi kan kamu terima dengan sengaja, itu sebagai tanggung jawab. Beda Juan, malah jadi semangat. Orang tua yang melihat anaknya adalah beban, uripe soro. Tapi orang tua yang melihat anaknya adalah tanggung jawab, kerja ora mandek-mandek. Penuh semangat kerjanya. Kenapa? Karena dia ada satu titik di mana dia merasa, ini rada menggok sidik ya. Ada, ini salah satu threshold, salah satu garis di mana orang menjadi lebih dewasa adalah ketika ada sesuatu yang lebih penting dari dirinya. Bukan dirinya lagi yang paling penting di dunia. Anakku lebih penting bangane aku. Bapakku lebih penting bangane aku. Misalnya gitu, terserah. Makanya kita didorong untuk punya tanggung jawab, terutama untuk punya anak, agar melewati garis batas itu. Tapi yo ora ono gunane nek kowe wis duwe anak, tapi yang paling penting neng uripmu masih dirimu sendiri. Itu enggak akan dewasa-dewasa juga. Kedewasaan apa emosional juga masih rendah, itu gak akan tumbuh-tumbuh itu. Karena ciri dari kedewasaan salah satu cirinya adalah dia bisa membuat dirinya, nek gampangnya gini dari luar, dirinya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu konsepnya terlalu lebar, tapi ketika ada yang lebih penting dari dirinya, itu yang menjadi bensin dirinya bukan lagi dirinya, cuman menjadi bensin dirinya adalah tanggung jawabnya. Dan itu esensi dari bermanfaat itu sebenarnya. Karena aku tidak hanya hidup untuk diriku, tapi aku hidup ini ada gunanya untuk kehidupan yang lain. Di sini ono sing nganu ora, sing seneng dolan nang nggon apa jenenge? Angker ora. Iso ndelok demit. Sok ditekani pocong apa gendruwo? Hah? Eksperimen sedikit. Nek gue ndelok demit apa dipedeni wong apa dan seterusnya, eksperimen sedikit. Kalau kamu sudah punya seseorang atau sesuatu yang lebih penting dari dirimu, bahkan nyawamu pun mau diberikan, sebut nama itu ketika ketemu demit. Mesti minggat. Mbok kucing, jeneng kucingmu jenenge apa ya? Momo misalnya. Momo tersayangku, aku mau mati demi dirimu. Kowe ndelok pocong Momo melayu sih. Mekanismenya memang seperti itu. Aku ragilem masuk ke apa jenenge mekanik metafisik ya. Kuliahnya rada adoh soalnya. Tapi itu gunanya tidak hanya pada kedewasaan akal dan kedewasaan mental, tapi juga pada kedewasaan spiritual. Orang yang belum bisa seperti itu dia akan susah komunikasi karena dirinya masih terkungkung dalam dirinya. Kono sik ya, aja aku wedi kebablasan tenan ya aku. Oke, matur nuwun, monggo dilanjut. Oke, silahkan. Setelah kita pendinginan, teman-teman tentu punya banyak hal yang mau diungkapkan, disampaikan, atau dibagi bareng-bareng. Siapa tahu menemukan 1-2 hal untuk jadi komponen solusinya. Monggo. Dari ujung utara, 1, 2, 3. Oke, 3. Kita simpan dulu 3. Silakan Mas. Arbi. Oh. Mungkin mawon Bi. Oke, Arbi nanti. Mbak E dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Huratul Ayun. Di sini saya mau bertanya, dulu saya pernah ikut seminarnya Mas Abrang yang membahas tentang kalau bisa masalah itu yang kecil itu ditiadakan, yang gede-gede itu disimpelkan kayak gitu. Nah, udah tahu kan waktunya praktek dalam kehidupan gitu. Udah saya praktekin, tapi kenapa lama-lama kok saya malah jadi gak peka gitu. Kayak gampangin masalah gitu, kayak paling yo ini lewat doang kayak gitu. Terus saya mulai aneh lagi ketika saya menghadapi masalah besar, itu malah saya jadinya tenang, terus kayak baru sadar, oh ini masalah ya, kayak gitu, malah jadinya malah kayak laki-laki jadinya sekarang. Nah, saya kehilangan sense sebagai wanita gitu,
Jadi untuk mengembalikan kodrat saya ini lebih kayak harusnya nggak boleh sesantai itu gitu loh. Terus saya kan mau ini kan generasi Z ya, mau ke psikolog kayak eman-eman uangnya kayak gitu kan. Terus curhatlah ke ChatGPT gitu. Apakah perasaan saya ini normal enggak gitu, butuh validasi kan Mas kayak gitu. Terus sampai saat ini masih cari-cari apa ya yang paling cocok untuk saya itu apa gitu. Apakah terlalu tenang itu bagus, apa kita harus selalu eling lan waspada dan lain sebagainya. Tolong apa ya jelasin sih. Makasih. Cek, oke. Ini pendulum swing yang berbeda. Yang di sini ngomong overthinking, kebanyakan masalah yang harus dipikir. Ketika nggak ada masalah juga masalah ternyata. Nggak ada masalah yang dilihat ternyata juga masalah ini. Gini, ketika saya mengajarkan, ketika saya membagi tips itu akarnya itu berangkat dari ketika saya ditanyain ilmu apa yang menurutmu paling berharga hasil dari merantau di Kanada 5 tahun. Jawaban saya nyebutnya waktu itu ilmu babah. Ilmu babah itu kemampuan untuk mengignore. Oke, ini bukan masalah. Udah, kemampuan mengignore. Karena untuk orang yang agreeableness-nya, untuk orang yang tidak mudah berkonfrontasi, saya harus punya kemampuan untuk mengesampingkan masalah. Itu bukan masalah kok. Tapi itu juga bukan dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu dihitung juga. Ini masalah yang nggak worth untuk tak pikirin nih. Udah saya pikirkan. Nah itu membuat saya punya kontrol terhadap energi dan waktu saya spend di mana. Hidup currency-nya cuma itu. Currency dari hidup itu cuma waktu yang terbatas dan energi yang terbatas. Jadi kalau Anda mau, saya yakin masalah tetap datang kok. Problemnya adalah bahayanya pendulumnya terlalu jauh ketika problem yang harus dipecahkan terus diignore kan gitu. Bahwa menghadapi masalah besar dengan tenang, menurut saya itu positif. Mungkin saya belum ketemu ya, keuntungan menghadapi masalah dengan panik gitu. Wah masalahnya besar nih, harus panik. Kok aku nggak panik sih? Ojo panik malahan. Karena kans untuk bisa memecahkan masalah dengan lebih baik adalah ketika kepala dingin memang. Tidak emosional, tidak panik, melihatnya clear, pecahkan masalahnya. Nah, eling dan waspada itu kan, saya dulu analoginya gini sederhananya. Eling dan waspada itu bukan waspada bahwa semua hal masalah. Karena kalau kamu mau cari masalah, semua hal itu masalah. Semakin kamu pandai, semakin bisa membuat masalah terhadap segala hal. Wes, opo wae iso gawe masalah. Lampu iki iso gawe radiasi panas, wah iki katok iki ngene iki ra sehat, kowe cedak-cedak ngene Covid itu kabeh iso dadi masalah wis. Semua bisa jadi masalah. Tapi kan itu kita spend energinya jadi bukan hal yang penting. Terbatas waktunya, terbatas energinya. Memang ada loss di situ. Jangan lupa. Dari 10 yang pengen kita kejar, mungkin hanya 5 atau 3 yang bisa kita capai. Dan kita harus ikhlas dengan 7 yang kita lepaskan. Begitu juga dengan masalah. Oke. Orang enggak semua harus kita harus punya skala prioritas. Nah, kepala dingin itu sangat membantu untuk bisa kita melihat prioritas mana yang memang harus dipecahkan. Biasanya prioritas masalah yang punya leverage, masalah yang prudent, masalah yang punya efek panjang ke belakang itu lebih worth it untuk dipecahkan. Biasanya seperti itu. Kalau masalah di nesoni kancamu, misalnya sing ora melu makani kowe gitu diignore bisa. Monggo. Kebahagiaan hidupku tidak tergantung dengan pandangan positifmu terhadap aku. Aku tuh anggap elek, yo gak masalah. Kamu tidak bermoral, kamu gini. Gak masalah, wes monggo. Itu hak dia untuk untuk punya pendapat terhadapku. Wes oke, itu masalah
masalah itu, tapi bisa masalah yang bisa tak terima, monggo, wes, dah, energi, resource nggak keluar di situ. Eling dan waspada. Saya dulu memberi analogi eling dan waspada itu seperti orang naik sepeda ke sekolah. Eling kamu mau ke sekolah, waspada di perjalanan jangan sampai tabrakan. Waspada itu sepanjang jalan, tapi harus eling tujuannya kemana. Karena kalau waspada tok tanpa eling tujuannya kemana, kita main pit-pitan muter-muter nggak tahu kan kemana-mana. Tapi kalau kita cuman eling mau ke sana tanpa waspada, di tengah jalan bisa kecelakaan kan gitu. Pertama kan tentukan, oke, saya mau memecahkan masalah yang mana, dipikir. Karena akan jauh lebih mudah memetakan masalah ketika kepala dingin, bukan ketika panik. Nah, ini perlu Anda track lagi. Ini masalah besar kok saya tidak panik ya. Jangan-jangan itu tidak besar. Satu, jangan-jangan. Nomor dua, di track lagi caramu untuk melihat sesuatu besar atau tidak itu apa sih kriterianya? Karena ada, nggak tahu kok apa ya, terserah uripmu kok, aku nggak paham. Yang penting neng uripmu apa kan aku nggak paham. Tapi ketika kita sudah masuk pada pemilahan, mana besar, mana kecil, mana tinggi, mana rendah, itu pasti ada kriteria. Pasti ada kriteria di kepala kita bawah sadar. Nah, misalnya gini, ono wong apa sebenarnya followernya sama-sama DM kamu, followernya 10 sama followernya 1 juta. Kamu balas, menurutmu lebih worth it mana yang dibalas? Biasanya 1 juta. Kalimatnya sama persis. Raini loh ganteng sih 1 juta. Nah, makanya kamu ketawa berarti yang saya masuk kriteriamu ini tadi. Tadinya kan belum kriteria. Tapi artinya setiap orang itu kalau memilah A atau B, mana tinggi mana rendah itu pasti ada kriteria. Coba di track lagi kriteria kita apa sih, benar atau salah sih? Enggak ada benar salah ya, tapi datangnya dari mana sih? Ini kriteria yang saya ambil sendiri atau kriteria yang saya adopsi dari masyarakat? Karena kadang-kadang yang kita adopsi dari masyarakat belum tentu efektif buat kita. Beli motor A atau B atau C itu pasti kriteria masuk tuh. Kalau kriteria terpentingmu adalah kelihatan keren di kampung, kamu akan melihat akan mencari motor yang lebih bagus daripada tetanggamu. Kalau kriteriamu adalah kue kiri randu duit tuku bensin, mesti cari motor yang paling hemat. Kalau kriteriamu adalah siapa tahu di tengah jalan ini tak dol lagi. Artinya kamu cari motor yang harga jualnya tinggi kan gitu. Artinya semua pilihan terhadap tinggi, rendah, besar, kecil itu pasti ada kriterianya. Bukan pada masalahnya tapi pada kriterianya. Coba di track lagi kriteria. Kriteria dalam bawah sadar kita seperti apa. Karena menurut saya konsep yang kedaulatan yang diajarkan Simbah adalah seperti itu. Bukan berarti kita tidak harus setuju dengan pandangan masyarakat. Kadang-kadang pandangan masyarakat itu fallback yang baik. Kadang-kadang tidak tepat juga, jangan salah. Mayoritas itu lali aku sing nulis apa buku ini, tapi statementnya saya senang banget. Mayoritas itu selalu salah. Minoritas itu jarang benar. Karena untuk dirimu pribadi, paham nggak? Selalu ada nuansa dari pribadi yang tidak bisa diterjemahkan di masyarakat. Artinya masyarakat itu sebagai baseline. Kalau kita gini. Kita sering dengar ya, rata-rata IQ Indonesia berapa? 78,49. Rata-rata seperti itu. Oke. Terus kamu ngelihatnya gini. Apakah seluruh masyarakat Indonesia 8,49? Enggak kan? Itu baseline. Rata-rata. Artinya kamu kan itu seperti norma di masyarakat. Norma masyarakat itu rata-rata cara berlaku yang kita setujui bersama. Tapi untuk pribadi nanti pasti ada naik dikit, ada turun sedikit. Nah disitulah personality. Disitulah dirimu yang unik tuh di situ. Karena memang ada sedikit beda dengan pandangan masyarakat. Tapi untuk bergaul kamu tahu nih baseline-nya di mana. Sehingga kadang-kadang nurunin ego. Kadang-kadang naikin dikit. Kadang-kadang nurunin. Kenapa? Karena dirimu dan masyarakat itu berbeda. Untuk dirimu, mayoritas itu selalu salah. Untuk dirimu pribadi ya. Minoritas jarang benar.
Artinya kamu harus menemukan unikmu. Karena kamu sudah menemukan unikmu, bukan kamu memaksa masyarakat untuk paham unikmu, tapi kamu bisa adjust di masyarakat. Karena standarnya di setiap kumpulan itu berbeda. Gue pindah sendiri nang Surabaya wis, kalimatnya beda-beda. Cara misuwe beda. Cara ekspresinya berbeda. Karena kamu tahu unikmu, oh ini garis dinaikin, ini diturunin, ini diginiin, biar kamu bisa blending dengan masyarakat di situ. Nah, artinya kamu harus menemukan baseline-mu dengan kriteria apa sih sebenarnya? Karena setiap keputusan manusia itu pasti akarnya dari kriteria. Man arafa nafsahu, untuk mengenal dirimu, salah satunya adalah mengenal kriteria yang kamu gunakan untuk memilah sesuatu di hidupmu itu apa. Itu dulu digali. Kalau untuk masalah masalah besar kok jadi tidak panik, menurut saya itu harus disyukuri. Panik itu tidak membawa ke sesuatu yang baik, wis. Waspada oke. Meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan. Tapi kebablasan itu namanya panik. Ojo kebablasan. Panik itu nyon saya pula. Panik itu jarang bener. Jarang outcome-nya positif. Jarang. Panik itu kan di luar kontrol. Makanya disebut sebagai panik. Makanya coba di sini pacaran, yang berjanji ketika lagi mesra pasti menyesali di belakangnya. Yang misui ketika marah pasti menyesal di belakangnya. Semua statement ketika kamu tidak normal, keadaan panik itu tadi, itu pasti disesali di belakang. Makanya posisi paling baik menghadapi masalah, tidak panik. Gimana caranya tidak panik? Awalnya triknya adalah dengan memahami bahwa sebesar apapun masalahmu sebenarnya tidak besar. Sak gede-gede ini masalahmu. Karena pada perspektif yang paling besar, dirimu ono apa ora ono dunia melaku terus kok. Ini ngomong-ngomong kerendah hatian ya. Awakmu ono ora ono gembel masalah seberapa enggak pengaruh dengan kebaikan dunia, dengan berjalannya dunia kok. Artinya hidup adalah senda gurau, ayo kita hadapi. Gede masalahnya, sak gede-gede ini masalah terbesarmu, resiko terbesarnya apa? Mati. Gue rasa duwe masalah ya mati. Gue ora ambekan 10 menit we mati. Gue ra iso ngisi we mati. Gue kakean ngombe mati. Banyak alasan untuk mati. Artinya apapun sebesar masalahnya sebesar apapun, endingnya resikonya mati. Makanya nek wong, salah satu kalimat, orang baru hidup ketika menyadari bahwa dia pasti akan mati. Makanya ada dorongan untuk kuburan, mengingat kematian. Kan banyak dorongan kultur maupun agama untuk selalu mengingat posisi mati. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu resiko terbesarnya dan bisa menerimanya, tidak ada lagi masalah di dunia yang terlalu besar. Semua masalah hanyalah ngisi kegiatan untuk nunggu mati, menra bosen ngono wae to. Nek ora ono masalah mesti golek masalah kok. Tanya semua, kalau kamu saya punya teman yang dari lahir kaya raya luar biasa. Dan mimpi hidupnya adalah ditolak wanita. Asura, menghina banget toh, menghina uripe kita semua tuh. Dia sangat pengen ditolak wanita tuh. Karena sugih ra karuan, bocah yang ganteng, dhuwur dengan segala kriterianya, nyedak sapa wae mesti gelem. Wis dhek njajal sing paling tua, paling enom, sing wae pramugari tengah jalan dicolek kabeh gelem dhek kapan ya aku iso ditolak. Kuwi mangkano jenenge nyedak ono bencong aku ngomong ngono. Artinya manusia kalau tidak punya masalah pasti cari masalah. Pasti cari masalah. Tanya orang teman-teman yang kerja kantoran setiap hari hidupnya stabil, kalau liburan cari masalah. Naik gunung. Gue munggah gunung ya tetep Bali toh. Nek munggah gunung bangun omah njuk tinggal neng kono make sense. Kesel munggah baru ke Bali meneh. Ngopo. Ini pribadi, ini bukan pandangan yang perlu Anda adopsi. Ini datang dari kedendaman saya terhadap naik gunung. Saya tuh zaman SMA itu seneng ikut PA, pecinta alam, Mapala, pecinta alam. Hari pertama berangkat naik gunung itu pasti semangat luar biasa. Malam pertama pasti menyesal. Tiap tahun saya ulangi 3 kali dan semuanya menyesal, hasilnya sama. Nek wis mulai aduh nyamuk ya kademen ngopo aku neng ini keputusan apa saya sampai sini nih. Tahun depan pengen meneh. Ditambah lagi ada kejadian yang tidak enak karena ketika saya Mapala dibantuin packing sama teman-teman.
ketika buka tas saya di atas gunung ada setrika. Abote kaya ngono, mosok ditinggal ning dhuwur gunung miso-miso sepanjang perjalanan. Ya kuwi menggarapi cah-cah iki. Senasu tak ewangi ya setrika dilebokke abot banget tas iki teng dhuwur wasu. Ora digawa bali ya eman-eman, digawa ya abot banget. Itu dendam pribadi sama seperti mancing itulah. Tapi intinya Pak paham ya. Semoga menjawab. Don't worry. Oke. Moga-moga. Gimana Mbak? Menjawab ya? Aman. Oke. Berikutnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Najib Mas. Ini kesempatan pertama saya datang ke Macopat dan nopo nggih? Ya tadi kan yang disampaikan itu terkait bagaimana masalah dan cara menghadapi masalah itu seperti apa. Dan tadi saya juga sudah sedikit banyak mendengar dari mbaknya yang tadi itu bagaimana dia santainya menghadapi masalah sebesar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu adalah saya itu sebenarnya tipe orang atau tipe cowok yang terkadang memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi tapi sudah dipikirkan. Jadi semisal kejadiannya belum terjadi, wis tak pikirke engko nek koyo ngene piye, engko nek koyo ngene piye, engko nek koyo ngene piye. Rapi. Sampai itu menjadi apa ya namanya? Menjadi kalau semisal bahasanya Gen Z sekarang itu overthinkingnya sekarang itu seperti apa itu loh. Nah, terkadang itu menjadi problem antara diri saya dan terkadang juga menjadi problem pacar saya juga seperti itu. Lah, mungkin teman-teman cowok di sini juga terkadang memikirkan yang sama kayak saya, tapi itu mungkin bisa dijabarkan atau mungkin bisa disampaikan itu solusinya seperti apa Mas bagi cowok-cowok yang seperti saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perspektif dasarnya, masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi, yang terjadi adalah hari ini. Perspektifnya itu pertama. Ingat itu, masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Jangan biarkan dirimu tersakiti oleh memori ataupun imajinasi. Kalau kamu mau memikirkan masa depan, konsepnya adalah dolan. Konsepnya bukan kamu menghidupi masa depan. Karena itu imajinasi. Kamu hidupnya tetap hari ini. Asal kamu tidak lupa groundednya bahwa kamu hidup hari ini. Tak dolanlah ke masa depan. Gimana ya seandainya gini? Iya nek ora. Sebenarnya kalau imajinasi ke depan itu juga diperlukan. Kalau saya ngomong nggak usah mikir masa depan itu juga salah. Karena masa depan itu juga diperlukan. Ada konsep yang namanya prudent. Nek kowe war dolanan bisnis, itu salah satu yang harus dipegang adalah prudensi dari setiap apapun yang kamu lakukan. Artinya ketika kamu melakukan sesuatu, kamu membayangkan masa depan resikonya gimana ya. Jangan sampai kayak gini ya, ini dan seterusnya. Tapi ketika kita melakukan proses itu, kita harus punya frame kesadaran bahwa apa sih yang kita gain, apa yang kita dapatkan dari proses itu. Kalau yang kamu nggak punya kontrol, yang kamu dapatkan justru stres. Yang kamu dapatkan itu adalah mati sak jeruning urip. Apa kok bisa kayak gitu itu? Gini, kamu coba membayangkan melakukan A, oh kok outputnya buruk ya? Si kamu itu mati di situ, mati, oke. Kamu lakukan B, hasilnya gini ya, mati. Artinya kamu bisa mengalami banyak hal, bukan untuk stres, tapi untuk menentukan mana yang mati. Dari kemungkinan dirimu 10 perilaku ke depan itu, yang mana yang mati, mana yang akan aku jadikan hidup hari ini. Karena kamu akan melangkah ke depan ini nanti. Kalau kamu punya kesadaran itu penuh, masa depan tidak akan menjadi masalah.
menjadi masalah, itu kan kamu ketika membayangkan dirimu di masa depan dan tidak membiarkan dia mati. Siapkan bahwa dirimu yang membayangkan itu mati. Karena dirimu yang mati itu menghindari dirimu yang ini itu mati. Saya patah hati ya. Tak loncat gedung wis. Bayangke ceprot ndase pecah mati rek. Ora sidolah. Mendeki wae sing mati. Itu gunanya. Kalau kamu membayangkan kemudian tidak punya output apapun di situ, yo ming dolan tok enggak bisa stres tok. Tadi saya mengatakan, currency utama dalam hidup itu energi dan waktu. Harus dibikin seframe. Ketika kamu mengeluarkan energi dan waktu, apa sih yang kau dapatkan? Aku pengen mendapatkan sebelum aku melakukan, aku pengen mensimulasi dulu sehingga aku mendapat pengalamannya sebelum melakukan. Wis, kemudian kamu stres. Udah sampai titik itu, tarik dirimu. Overthinking itu imajinasi yang tidak punya frame. Kamu ngapain melakukan itu? Belum ada pertanyaan itu. Kamu sudah membayangkan, tapi belum punya pertanyaan, ngapain sih aku membayangkan? Artinya, waspada tanpa eling. Paham ya? Waspada, wah gue waspada agar kedepannya gini. Tapi orang eling, gue ngopo waspada gue iki. Kayak orang muter-muter pit-pitan tanpa tujuan, kan bisa stres. Muter-muter tanpa tujuan. Nah, artinya gitu aja. Paham maksud saya ya? Ingat bahwa masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Semua bisa kamu gunakan untuk eling mendapatkan apa. Masa lalu, misalnya gini. Anda pernah nggak mengalami ingat masa lalu terus merinding dewi? Ini sini aku bajikir. Pernah? Ya, saya sering banget itu. Itu kadang-kadang bisa membuat orang stres loh. Kok kayak gitu sih? Gitu ya. Lagi-lagi karena tidak punya frame. Coba kita ambil pengalaman sedikit. Ketika kamu merinding, ngilingi status Twittermu 2 tahun yang lalu, yang mencoba membuat puisi tapi ternyata kamu baca lagi memalukan. Dulu keren banget rasanya, tapi tak pernah ngajingin jijik. Kamu gak pernah menjadi manusia seperti ini misalnya gitu ya. Saya tanya, kamu mengingat masa lalumu. Kamu pernah nggak mengingat malunya temenmu? Temenmu ngalami apa yang membuat dia merinding dan kamu ingat? Gak tahu tuh. Ngapain kamu ngingetin malunya orang lain? Coba temenmu paling deket aja. Pengalaman buruknya yang memalukan buat sampai mana itu kayak kelingan ora? Gak kelingan tuh. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia kuis yang mau meluangkan space hard drive di otaknya untuk ngilingi kekuranganmu kecuali wong sarap. Kecuali wong loro. Wong loro iki uripe cuma mencatat kesalahan orang lain. Itu memang kasihan orang seperti itu. Energi hidupnya mengingat kesalahan orang lain. Tapi rata-rata manusia itu tidak punya waktu untuk mengingati kesalahan orang lain. Itu kalau kita ingat kesalahan kita sendiri dan merinding, kamu gak usah khawatir, gak ada satupun orang yang diingat di situ. Ingat kesalahanmu. Kenapa dia muncul? Karena dia pintu ilmu yang harus kamu capai. Apa sih pelajaran yang bisa saya ambil dari kenapa muncul ingatan itu? Biasanya ingatan muncul itu selalu membawa pesan. Pesannya sampai atau tidak, pesannya adalah ilmu, hikmah yang harus kamu ambil karena kamu perlukan saat itu. Biasanya seperti itu. Monggo diperhatikan. Artinya masa lalu itu bisa dieksplor untuk mengambil ilmunya. Masa depan bisa dieksplor untuk mengetahui mana yang akan aku manifestasikan jadi kenyataan. Jangan biarkan dirimu random. Karena kalau dirimu hanya reaktif, mohon maaf, tidak ada bedanya sama hewan. Hewan itu cuma reaktif. Kalau lapar, makan. Kalau pengen kencing, nguyuh. Wes sederhana. Birahi, ngaung-ngaung. Reaktif seperti itu. Kalau manusia bisa memplan. Tapi jangan lupa waspada, tapi juga eling. Kuncinya podo, eling dan waspada. Ketika itu dipegang, Anda bisa eksplor kemanapun tanpa menjadi stres. Insya Allah seperti itu. Ngoten nggih. Semoga menjawab. Matur nuwun. Arbi.
Iki maju. Ini orang nganggo topi pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu Mas Abah, wonten dua hal. Sing pertama mungkin kula nyuwun tanda tangan Mas Abah. Iki wonten buku Sihir Leto. Sihir Leto. Kalih nyuwun memone Mas Abah. Wonten tanda tangan ini. Ini apa duit? Memo mawon Mas. Sik nomor kalih singkat cerita kehidupan manusia rentang waktu 70 tahun. Persoalan wonten kathah ning at least resource pun wonten Mas Abrang. Nek soal rasa enten psikologi, soal sosial enten sosiologi, soal ekonomi wonten. Kalih Mas Abrang enten tip-tip kathah lah nek persoalan hidup niku. Wonten lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar pemerhati, matriks, perasaan dan sebagainya. Oke Mas Abrang. Nek dadose nek rentang waktu 0 sampai 70 tahun niku nggih at least resources pun wonten. Nggih alhamdulillah niku. Kalih Gusti Allah njaga hukum alam dadose kepenak nek gravitasi mboten ajek lak repot nggih. Ya alhamdulillah. Persoalannya lebih ke ten afterlife Mas Abrang. Amargi niku nek niku saya sing cek dingendikake Mas Abrang riyen wonten real jagat kalih observable universe niku Mas Abrang. Repote sejumlah klaim niku unverifiable Mas Abrang. Dadose pripun nggih Mas Abrang? How to proses niku Mas Abrang. Sejumlah soalnya nek persoalan sing 0 sampai 70 tahun atau 80 atau 90 tahun niku alhamdulillah wonten kata lah saking ilmu, sosial science, natural science, teknologi, iptek dan sebagainya alhamdulillah. Ning niku afterlife niku pripun niku merasakan enten aturan main terus mungkin bermain pripun konsekuensi dan sebagainya pripun. Pun ngeten mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valid ini sebagai keresahan, jawabnya ya resah ya. Mari kita breakdown dulu beberapa kalimatmu. Tadi jenis apa Mas Arbi B Wiranata tadi mengatakan tentang proof apa provable terbukti apa karena bisa diverifikasi atau tidak gitu verifiable. Kayak tak kayak contoh gini. Kalau ada yang mengatakan bahwa di belakang rumah ada ada sapi yang kakinya 5. Nek sing ngomong anggang itu percaya ora kowe? Mergi enten basic data sing pun lebet datase ya mboten masalah. Enggak percaya. Oke. Enten informasi sing lebet. Nek sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad dadose persoalan kula nggih kayak tentang faith niku nggih Mas. Keimanan niku Pak. Ya oke, berarti kan percaya. Apa menurutmu kalimat Nabi Muhammad sudah cukup untuk menjadi kriteria dari verifikasi informasi? Oke ya, apa paham maksud saya ya? Artinya dua-duanya bobotnya kalimat. Yang mengatakan berbeda. Pada level yang lebih rendah aku ya bisa ngomong ngono. Saya ngomong tanggamu, karo saya ngomong bapakmu. Kalimat bapakmu bisa menjadi verifikasi. Jari bapakku ini kok. Itu rasanya berbeda dan itu bisa kamu ambil sebagai dasar dari verifikasi. Mungkin kalau gede karena pengalamanmu dan orang yang sudah ditemui sudah banyak mungkin tidak. Tapi tanya anak-anak kelas 6 SD. Kalimat bapaknya wis kayak kalimat Tuhan. Karena dia belum banyak tahu dan bapaknya adalah interface dari dunia yang lebih lebar, makanya dia sebagai faktor verifikasi. Artinya verifikasi itu sangat personal. Kalau ngomong, apalagi ngomong sebuah fenomena yang tidak bisa kita observasi bersama. Karena gini, oke,
itu masuk ke area spiritual, kan gitu. Afterlife itu area spiritual, agam, ya oke. Metafisika, oke lah. Kategorinya gini maksud saya, ada area fisik, ada area mind, otak, dan ada area spiritual. Nanti. Ini kita ngomong realitas yang ini sebagai kategori modern. Ada yang namanya dunia fisik, ada yang namanya dunia akal, mind, dan ada dunia spiritual. Definisinya siapa sih? Dunia fisik, physical, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan seterusnya. Dunia akal itu yang mana sih? Dunia akal itu konsep-konsep yang kita komunikasikan lewat bahasa. Kita komunikasikan lewat tulisan, intinya lewat bahasa. Oke, simbolik. Homo simbolikum, itu bagaimana kita bisa men-sharing akal, dunia akal. Dunia spiritual apa itu? Nah, karena kita tahu bahwa itu 3 kategori yang berbeda, artinya kita bisa mendefinisikan spiritual itu dengan kalimat gini, dia yang bukan fisik dan bukan akal. Oke, paham gak maksud saya? Paham ya? Misalnya kita tahu kambing, sapi, anjing. Kita nggak pernah melihat anjing. Anjing itu yang gimana? Pokoknya bukan yang sapi, bukan yang kambing. Kan gitu. Artinya spiritual itu apa sih? Pokoknya bukan yang fisik, bukan yang akal. Artinya semua kriteriamu, semua cara verifikasimu yang menggunakan fisik dan menggunakan akal bukanlah verifikator final terhadap dunia spiritual. Karena ini area yang benar-benar berbeda. Untuk bisa masuk area situ, tinggalkan akalmu dan tinggalkan fisikmu. Cara paling gampang mati. 99, ini statistik ngarang ya, jari Jibril. 99,2% manusia akan masuk pada dunia itu ketika dia sakratul maut itu. Tapi ada sebagian kecil orang yang bisa merasakan tanpa harus melewati titik mau mati itu. Kalau mau contoh observasi sedikit, wong sing pernah mengalami mati suri biasanya dia dapat aneh-aneh lah, mbuh ngopo kah bar kuwi dadi rada mbuh ngopo lah, wah lah intinya gitu. Kenapa? Karena dia menyentuh dunia yang dia tidak pahami dan harus memprosesnya dengan akal dan fisik kemudian. Artinya dunia spiritual itu tidak akan bisa kita bicarakan lewat akal ataupun kita amsalkan lewat fisik. Terus piye carane kan gitu. Terus piye carane? Approach-nya gimana nih? Jadi saya menganalogikannya dengan begini. Iki nyalah dhek yo, dhek takonane rada ruwet soalnya. Kalau ada danau yang begitu besar dan kita duduk di pinggir danau, kita tidak akan pernah tahu kapan batu jatuh, tapi kita bisa melihat riak-riaknya yang bisa kita alami. Kita lihat riaknya. Nah, coba lihat riak dari spiritual di akal dan di fisikmu. Cara paling gampang mendengar riak, melihat riaknya adalah ketika fisik dan akalmu paling tidak aktif. Tentu saya raiso ngomong ini sebagai struktur ilmu ya. Paham maksud saya ya? Kenapa saya tidak bisa menjelaskan spiritual itu seperti apa? Karena diranggih oleh akal tidak bisa, diranggih oleh fisik tidak bisa. Yang harus kita rasakan adalah riak-riaknya itu tadi. Ada banyak metodologi. Samadhi, tapas, wiritan, suluk dari banyak macam dunia spiritual tersebut. Itu untuk apa? Untuk agar kamu dalam tanda petik sedikit lepas dari gigitan fisik, lepas dari gigitan akal, sehingga kamu bisa ngelihat riaknya itu sedikit. Setelah tanya orang yang mengalami pengalaman spiritual, suruh dia jelaskan, beleh guluku, mesti 80% ngarang. Imajinasi, wah saya melihat cahaya putih yang gini, imajinasimu itu. Tapi feel-nya real. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia butuh menjelaskan ke orang lain. Tapi yang dia alami itu tenanan, dia punya impact luar biasa buat dia. Cuman nggak bisa menjelaskan. Salah satu cirinya misalnya gini lah. Ketika tersentuh oleh
ripple itu tadi dan bisa ngelihat ripple itu tadi. Pernah nggak kamu mengalami ketika diem, coba dirimu lepaskan dari fisik, akal, coba realitas yang lain, tiba-tiba nangis tanpa sebab sama sekali. Sebabnya bukan ada masalah, sebabnya bukan karena ada sakit, rasa tiba-tiba ya ngomong rasa biasa, angel banget toh. Tapi output dari fisik tiba-tiba nangis. Dan kamu sendiri nggak tahu kenapa nangis. Banyak yang ngomong pengalaman seperti itu. Dan kalau suruh jelasin ke orang lain setengah mati. Ngapa nangis itu? Saya merasakan satu dengan alam. Wah, ana sing ngomong ngono. Aku wis manunggal karo Gusti. Oke, bener kabeh itu. Itu cara menjelaskan karena memang limit. Cara menjelaskan. Saya nggak ngomong bahwa itu bohong ya. Cuman cara menjelaskannya memang harus pakai mulut, pakai bahasa, dan bahasa itu punya degradasi terhadap makna. Wong kowe ngerayu cah cewek apa cah wedok kowe butuh nggo puisi. Kenapa? Karena nek kowe ngomong dengan rumus gak tekan rasane. Kowe ngomong, "Dek, kowe iki seperti kuadrat dan aku tuh seperti." Kalau kita bersatu itu seperti Euler. Oh, 0 sama dengan 1 pangkat PIE. Wah, coba apa meneh telek PIE. Euler, rumus Euler. Itu rumus yang sangat indah untuk dipahami sebagai penyatuan keberadaan. Nek kalimat pokoknya ngene, "Dek, dunia itu milik kita, yang lain cuma ngekos." Nah, tapi itu caranya pakai cara matematika ngomongnya. Kan gak enak banget. Sehingga menyampaikan rasa itu pakai puisi, kalimat-kalimat. Dan contohnya lah, ruang rindu. Apa artinya ruang rindu? Fuck. Tapi kan kita bisa merasakan maknanya. Ada konsep ruang, ada konsep rindu. Kita membayangkan sebuah ruang di mana di situ ada kerinduan misalnya. Wis sing gawe lirik itu ya ason-asonan kuwi cangkem-cangkeman gawe satu nuansa, kawinkan nuansa lain, kawin dadi rasa yang baru yang kita tidak bisa menjelaskan secara definitif apa itu sebenarnya, tapi kita sampai rasane. Kalau kamu pengen bisa maraton, badannya harus dilatih. Kalau kamu pengen bisa melihat, harus melek. Kalau kamu bisa pengen menyaksikan, matanya harus melek. Ketika kamu pengen bisa mendengarkan, kuping harus dibuka, mulutnya harus ditutup. Ketika kamu pengen merasakan spiritual dan realitas spiritual, yang kalau saya jelaskan dengan fisik pasti bukan spiritual. Makanya kalau kamu pengen bisa merasakan spiritual, indera spiritualnya dibuka. Cara paling mudah adalah menutup yang bukan spiritual. Artinya menutup dulu fisik, menutup dulu akal. Hasilnya seperti apa? Monggo dialami. Karena itu pengalamanku ketika aku cerita karo kowe tidak mungkin bermakna apapun ning kowe. Sing dadi mengimajinasi. Di sini ada yang pernah ikut torekot? Atau kumpulan spiritual? Wingko nek ngalami opo dan segala macam, itu kumpul itu sok-sok malah membahas hebat-hebatan pengalaman spiritual. Salah arah kuwi. Wah, aku mau yo ndelok Pak Yai teko nggo kereta kencana. Ora bersinar. Oh, aku iya. Oh, malah telu aku yaine sing teko. Ini jadi kenapa? Karena jadi salah arah, tadi ampu-ampuan. Saya tidak mengatakan bahwa pengalamannya tidak real ya. Pengalamannya real, tapi karena susahnya ngomong sehingga membuat sebuah deskripsi yang kemudian yang sampingnya, nah aku randuwe pengalaman, aku dianggap dosane akeh ya, gagal ya aku tunggawe sesuatu ya aku. Mau nyamuke ya teko njuk rasido lunga iki lho, tak wiriti tak lirik wae wajiker. Jadi pengalaman spiritual itu. Itu semua real. Yang masalah adalah gimana kita menjelaskan sama orang lain. Karena dunia spiritual itu dunia yang kudu alami, bukan untuk dijelaskan. Ngono ya. Cara untuk sampai ke sana, langkah pertama menurut saya ngomong karo Gusti Allah bahwa kue kangen pengalaman itu. Insya Allah akan ketemu dalan dhewe. Mari kita masuk ke ruang rindu. Wah,